Selamat datang di Tazkiyah 6. Ya, alhamdulillah pada tahun ini kita bisa kembali melaksanakan Tazkiyah. Apa itu Tazkiyah? Tazkiyah adalah pentas kreasi seni dan sains al-istiqomah. Iya, betul sekali. Tazkiyah ini dari tahun ke tahun tidak pernah turun ya. Selalu kita laksanakan setiap tahunnya. Meskipun pada tahun ini kita kondisi berbeda sekali ya. Karena mengingat pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sehingga kita melaksanakan untuk mengekspor anak-anak tetap tampil seperti itu. Untuk mengembangkan potensi bakat yang dimiliki oleh anak. Kita siapkan kegiatannya. Mengekspor potensi dan bakat yang dimiliki oleh setiap anak. Oke, sesuai dengan tema kita apa ini Pak Yan? Tazkiyah itu? Tazkiyah temanya adalah tunjukkan aksimu, kibarkan kreasimu, dan warnai duniamu. Ya. Untuk mengawali, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas SDIT Al-Istiqomah. Selamat menyaksikan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, amma ba'd. Selamat datang di Tazkiyah 6. Nah, ada hal-hal yang berbeda dengan Tazkiyah sebelumnya. Jika Tazkiyah sebelum-sebelumnya dilaksanakan secara live, secara langsung di atas panggung, tapi kali ini kita melaksanakannya secara daring atau online. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai guru, sebagai pengajar tidak kehabisan kreativitas untuk melaksanakan Tazkiyah 6, untuk menampilkan kreasi-kreasi para siswa-siswi walaupun terbatas atau dibatasi dengan yang namanya COVID-19. Terima kasih, semuanya semangat, selamat menyaksikan, selamat datang di Tazkiyah 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membara raih cinta, alurkan panji berdiri. Di sini di tempat penuh hikmah, SDIT Al-Istiqomah. Bergerak bersama tingkatkan kompetensi, bersatu melangkah capai misi dan misi. Belajar mandiri lalui ilmu dan prestasi, SDIT Al-Istiqomah selalu terdepan. Membimbing siswa-siswi mencintai Al-Quran, selalu terpandang. Mendidik siswa-siswi berakhlak mulia, selalu berdoa pada Allah yang Maha Esa. Semoga selalu terjaga, terjadi juara SDIT Al-Istiqomah. Kembali lagi bersama kami di Tazkiyah 6, Pentas Kreasi Seni dan Sains Al-Istiqomah. Tunjukkan aksimu Kibarkan kreasimu dan warnai duniamu. SDIT Al-Istiqomah merupakan salah satu sekolah yang memiliki tagline Sains Tahfiz Bilingual. Nah, berbicara mengenai sains, Pak Trio, bagaimana dengan sains di SDIT Al-Istiqomah? Oke. Asal Bu Ai tahu sendiri bahwa sains di SDIT Al-Istiqomah merupakan salah satu ikon keunggulan yang sangat penting di sini. Di antara 3 ikon keunggulan, di antara tahfiz dan bilingual. Di sini kami didik siswa-siswi kami tidak hanya dari ilmu pengetahuannya saja, tetapi kami didik agar mereka bisa tahu tentang eksperimen-eksperimen yang bisa mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkatan rombelnya Bu Ai. Nah, di sini, asal Bu Ai tahu sendiri, di sini kita memiliki wadah yang sangat penting. Nah, yaitu wadahnya itu melalui ekstrakurikuler yang selalu dilaksanakan setiap hari Jumat. Nah, di sini kita juga kembangkan minat dan bakat mereka untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai sains yang ada di SDIT Al-Istiqomah. Itu sendiri sih. Oke. Jadi banyak sekali ya kegiatan-kegiatan sains selain KBM di kelas tentunya Ya, ya, Pak, betul ya? sekali Bu Ai, kayak gitu. Nah, di sini harapan kita tentang sains sendiri yaitu tidak hanya dari ilmu pengetahuannya saja, tetapi siswa bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam eksperimen atau percobaan dalam dunia nyata. Itu saja sih. Oke, Bu Ai, berbicara tentang keunggulan SDIT Al-Istiqomah, ya tahu bahwa di SDIT Al-Istiqomah itu ada yang namanya tahfiz. Betul. Nah, menurut pandangan Bu Ai sendiri, tahfiz di SDIT Al-Istiqomah itu seperti apa? Oke, tahfiz di SDIT Al-Istiqomah ini, karena kan SDIT Al-Istiqomah ini merupakan salah satu sekolah Islam terpadu ya, yang tentunya di dalam mata pelajaran kesehariannya itu pasti ada pelajaran Al-Quran atau yang kita kenal dengan tahsin tahfiz Quran atau TTQ yang biasa kita sebutnya seperti itu ya. Nah, untuk program-program tahfiz di SDIT Al-Istiqomah sendiri itu selain KBM di kelas, ada juga sama kayak sains tadi, ada ekstrakurikuler, ada Jumat mengaji yang mana pelaksanaan ini tidak hanya diikuti oleh siswanya saja Pak, tapi juga oleh semua sivitas akademi di SDIT Al-Istiqomah. Nah, selain itu juga ada kegiatan tahunan. Jadi ada momen wisuda akbar, wisuda tahfiz. Nah, ini yang sebentar lagi nanti akan kita laksanakan bersama. Nah, itu selayang pandang mengenai tahfiz yang ada di SDIT Al-Istiqomah. Seperti itu Pak. Oke, Bu Ai, kalau menurut Bu Ai itu harapan sendiri dari pembangunan dari tahfiz di SDIT Al-Istiqomah itu seperti apa sih? Ya, kalau harapan kami semuanya tentunya ya dari tahfiz yang ada di SDIT Al-Istiqomah ini pastinya ingin siswa-siswa kita ini dekat, cinta, dan juga mengenal Al-Quran. Karena keberkahan dari Al-Quran itu ya luar biasa sekali, Masya Allah gitu ya. Dan kita juga berharap dengan kita dekat, dengan kita cinta pada Al-Quran, tentunya kita akan mendapatkan keberkahan, khususnya bagi alma mater tercinta kita ini, SDIT Al-Istiqomah. Itu Pak. Oke nih Bu Ai, sekarang saya akan menampilkan ada beberapa siswa-siswi di SDIT Al-Istiqomah yang akan menampilkan tentang eksperimen sains. Masya Allah. Insya Allah ya. Ibu Ai penasaran?
Iya dong pastinya. Oke, coba semuanya saksikan ya. Oke. Plastik, tisu, warna makanan, warna merah, warna kuning, dan warna biru, air dan sendok. Dari percobaan ini kita dapat simpulkan bahwa gelas yang kosong menjadi terisi air karena proses kapilaritas, yaitu tisu menyerap air yang ada dalam gelas dan membawanya melalui lipatan tisu yang disambungkan ke gelas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tazkiyah 6. Para hadirin semuanya yang dirahmati Allah SWT, untuk kegiatan Tazkiyah kali ini berbeda dengan kegiatan Tazkiyah sebelumnya, di mana untuk kegiatan Tazkiyah kali ini dilaksanakan secara virtual, di mana karena kondisi keadaan saat ini tidak memungkinkan. Oleh karena itu, mohon dapat dimaklumi dan insya Allah kegiatan Tazkiyah ini senantiasa untuk menjadi motivasi pada kita semuanya, terutama pada anak-anak kita semuanya, kita SD Al-Istiqomah, untuk terus berkarya. Dan terima kasih kepada peserta didik, anak-anak yang telah berpartisipasi untuk melaksanakan kegiatan Tazkiyah. Begitupun kepada anak-anak yang lainnya yang tidak terlibat dalam kegiatan Tazkiyah ini, bukan berarti tidak terlihat tentunya, karena memang kondisi dan keadaan saat ini yang kita tahu bahwa saat ini adalah pandemi. Mudah-mudahan kondisi ini tetap aman. Begitupun pada Bapak Ibu panitia semuanya, tetap semangat. Terima kasih atas dedikasinya yang luar biasa mempersiapkan Tazkiyah virtual ini. Mungkin
dalam sejarah baru kali ini SD Al Istiqomah melaksanakan kegiatan Tazkiyah Virtual. Tetap semangat, salam Tazkiyah 6, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dari percobaan kali ini adalah meniup balon tanpa ditiup. Tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk mengetahui reaksi antara baking soda dan asam cuka. Bahan-bahan yang diperlukan dari percobaan ini adalah botol plastik, balon, asam cuka, baking soda, dan corong. Jadi kesimpulannya, ketika reaksi antara asam cuka dan baking soda dicampurkan, maka akan menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon dasar yang kecil akan menjadi lebih besar. Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan percobaan membuat es krim sederhana. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk membuktikan penerapan dari penurunan tinggi suhu lautan. Baskom, kaleng biskuit, sendok, wadah es krim, garam, es batu, bengkok bubuk, air, dan susu cair. Ini terjadi proses perpindahan alon dari adonan es krim percampuran es batu dan garam. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Adonan es krim dalam kaleng biskuit yang terendam di es batu dan garam dapat membeku seiring proses perbuncangan. Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan percobaan tentang listrik magnet. Tujuannya untuk menunjukkan cara membuat magnet dan mengetahui gaya yang dihasilkan oleh interaksi antara listrik dan medan magnet. Aman. Percobaan pertama. Percobaan kedua.
Cobaan ketiga. Kesimpulannya, jadi magnet dapat dibuat dengan cara digosok dan dialiri arus listrik. Interaksi antara listrik dan medan magnet menghasilkan gaya yang disebut gaya Lorentz. Percobaan yang akan kita lakukan kali ini adalah gunung meletus. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui reaksi antara asap cuka dan baking soda. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah air, corong, sedotan, pewarna makanan, baking soda, dan asam cuka. Kesimpulannya, jadi ketika reaksi antara asam cuka dan baking soda dicampurkan, maka akan menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat menyebabkan timbulnya buih-buih yang sangat banyak. Oke nih Bu Ai, nih dari video yang telah kita saksikan, bagaimana nih pandangan Bu Ai tentang sains di SD? Oke, Masya Allah, sangat luar biasa sekali penampilan dari putra-putri kita. Wah, dari pastinya. siswa-siswa SD Istiqomah yang tadi sudah menampilkan dan juga sudah mempresentasikan ya, Iya. udah sampai ke mempresentasikan ya Pak ya, eksperimen yang sudah dilakukan tentunya itu teman-teman semua yang ada di rumah juga pastinya bisa mencoba ya Pak ya. Pastinya. Dan dengan bahan yang ada dan juga dengan bimbingan orang tua tentunya. Oke Pak, selanjutnya ada salah satu penampilan yang tak kalah luar biasa juga selain tadi, yakni penampilan tahfiz. Nah, kita langsung saksikan saja ya. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang Tidak. diketahuinya. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruz'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ara'aita alladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda.
Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah melihat para perbuatannya. perbuatannya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia mencegah golongannya untuk menolongnya. Sanada'uz zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Isi kandungan Quran Surat Al-Alaq yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memerintahkan kepada manusia bahwa dalam setiap kegiatan sebaiknya selalu menyebut dan menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah membaca Al-Quran, perintah untuk mencari ilmu yang terdapat dalam Al-Quran, dan ilmu yang terjadi di alam. Yang ketiga, perintah untuk mengenal asal-usul diciptakannya manusia dari segumpal darah. Yang keempat, perintah untuk manusia mencatat ilmu yang menggunakan pena dari berbagai ilmu dan dapat berbagi ilmu pengetahuan baru kepada orang lain. Allah menjadikan kalam alat mengembangkan pengetahuan. Dan yang kelima, Allah menjadikan manusia ke dunia dalam keadaan yang tidak mengetahui apa-apa dan secara perlahan mempelajarinya melalui kemampuan melihat dan mendengar. Masya Allah sekali Bu Ai, penampilan dari siswa-siswi SD ITE Al-Istiqomah tentang tahfiznya luar biasa, sangat menyejukkan hati gitu. Mungkin hal itu dipengaruhi oleh guru-gurunya juga yang sangat berkompeten sekali di bidangnya, khususnya di bidang tahfiz, Al-Quran, kayak gitu Bu Ai. Oke, itu tadi apa ya penampilan tahfiz dan juga sa'i yang sudah kita saksikan bersama. Untuk selanjutnya acara kita serahkan ke MC berikutnya, yaitu Pak Odi dan juga Ibu Bu Devi. Baiklah, terima kasih kepada rekan kita Pak Trio dan Bu Ai. Before that, thanks for Mr. Trio and Miss Ai. Moving on the next agenda, there are two performances in bilingual concept. The first is English drama performance and second is English speech. Beranjak ke acara selanjutnya, ada dua penampilan dalam konsep bilingual. Yang pertama adalah mini drama dalam bahasa Inggris. Next, lanjutan yang kedua ada pidato dalam bahasa Inggris. Firstly, we would like to invite the representative from the 4th and the 6th grade to present English drama entitled The Elephant Man. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi
Fulan, he was a servant who diligently worshipped, but he was very poor. He was often hungry because he had no food. His scotus annulus, that poverty made him feel bored and wanna be rich. One day, Fulan came to his mother. He pleaded his faith that wouldn't go. Oh, Mom, supplicate me to Allah that I want to be free from this poverty. I want to be rich. I promise if I be rich, I will be more diligent in worship and help others. Please, I can't like this anymore. Of course, I will pray to Allah and supplicate you, my son. At the night, his mother prayed to Allah. Not long after, his mother's prayer was granted by Allah. And Fulan can get the wealthy with the simple way. He was surprised when he woke up from his sleep. Wow, it's amazing, isn't it? Wow, it's amazing, isn't it? Wow. Wow, it's amazing, isn't it? However, Fulan's promise was not kept. He was no longer an obedient worship. He became arrogant. One day, his uncle asked him to pay zakat. Assalamualaikum. 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 Astagfirullah. Fulan, now it's time to pay zakat. Can you give little from your wealth to pay zakat? Zakat? I want to pay zakat. It's not important to me. Hey, what do you say? Now you are rich, you have a lot of wealth, so you have to pay zakat. Ya Allah, my son, don't be arrogant with your wealth. Remember, everything happens belong only to Allah. Don't do damage in Allah's earth. What do you mean? I get this wealth with my hard work, without Allah's help. Remember, without Allah's help. Hey, you. Look at me. I am rich. I have everything you don't have. Ha 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 ha. Because of it, Allah punished him. Suddenly, the earth shook heavily. The ground that his step divided. Fulan and his treasure swallowed and buried him in the womb of the earth. And Fulan disappeared until now and forever. Terima kasih atas penampilan terbaiknya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari penampilan tersebut bahwa kita tidak boleh angkuh ketika kita berada di atas dan kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Selanjutnya adalah penampilan dan pidato dalam bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable
the head of Education Authorities of Kuningan Regency, the head of Al Istiqomah Foundation, the headmaster of Al Istiqomah, the teachers of Al Istiqomah, my beloved parents, and my beloved friends. First of all, let us say thanks to the Almighty God because of His blessing that we can gather here in this occasion together. In this occasion, I would like to convey my speech entitled The Benefits of Online Learning During the Pandemic. Ladies and gentlemen, does anybody know how long have we been learning online during the pandemic? A month, 6 months, or a year? Yes, we have been learning online for a year. During this time, we know that it's not easy for us. In this case, we face a new challenge, a new phase, a new learning cycle, and a new barrier. However, beyond all those challenges we have been facing so far, finally, we could survive and always do our best. Ladies and gentlemen, despite it is challenging for us, if we take a look deeper, the pandemic has brought mindful benefits. First, online learning increases our awareness towards technology. During the pandemic, we all, the students, teachers, and parents, now get used to technology devices. For example, our parents help us during the learning process, whether in online Zoom meeting or online group meeting. Second, online learning makes us, the students, to be independent. We start to get used to explore the lessons by ourselves. For example, when the teachers give us the new lessons, we are able to explore more the materials. And lastly, online learning leads us to be a creative person. The frequent usage of technology devices, as well as internet connection, indirectly makes us more creative. For example, the online video that presented by our teachers, those videos presented were interestingly amazing. It was added by some animations, therefore it is easier for us as students to comprehend the materials. Ladies and gentlemen, those are the benefits that we gain from online learning during the pandemic era. This is important since it will make our life skill better. Instead of complaining on what we have, start moving so that we can be more ready to face the challenging era in the future. At last, for my dearest friends and teachers, keep it up, stop complaining, and start moving. That's all my speech. I hope it will be useful for us. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for the nice speech about the benefit of online learning, making it useful especially for us, the student, the teacher, and the parents. That during the pandemic, we should be start moving and stop complaining. Baiklah, acara berikutnya kami serahkan kepada rekan kita, Bu dan Rupiah. For the next session, will be delivered by Mrs. Tia and Mrs. Uum. Prakata Ketua Yayasan SDIT Al Istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di tengah-tengah saat masa pandemi saat ini tentunya, maka setiap usaha, setiap kegiatan yang kita lakukan dibutuhkan sekali kreativitas dan inovasi-inovasi, sehingga kegiatan yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan, maka semuanya akan berjalan tentunya sesuai dengan yang kita inginkan. Begitu juga pada saat pandemi kali ini, dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM khususnya di bidang pendidikan, tentunya dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari setiap lembaga, sehingga proses KBM ini tentu bisa berjalan dengan cepat dan tepat tentunya. Maka sejalan dengan ini, sangat apresiasi dan sangat berbangga khususnya untuk SDIT Al Istiqomah, karena pada saat ini, di saat pandemi sedang terjadi,
Maka SDIT Al-Istiqomah khususnya melakukan inovasi-inovasi dan kreativitas sehingga alhamdulillah realisasinya saat ini adalah dengan adanya prosesi tazkiyah atau pekan pentas seni Al-Istiqomah. Alhamdulillah pentas ini bisa terrealisasi tentu sekali lagi atas adanya kreativitas, inovasi dari khususnya SDIT Al-Istiqomah itu sendiri. Tentu kami dari Yayasan Al-Istiqomah sekali lagi pertama sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SDIT Al-Istiqomah khususnya, salah satunya yaitu pentas tazkiyah ini, dan yang kedua tentu penghargaan yang setinggi-tingginya untuk SDIT Al-Istiqomah. Mudah-mudahan usaha, mudah-mudahan ikhtiar kita, salah satunya bentuknya dengan inovasi dan kreativitas yang kita lakukan ini, sehingga hasilnya insya Allah sesuai dengan yang kita inginkan. Sekali lagi, selamat kepada SDIT Al-Istiqomah yang sudah melakukan pentas tazkiyah tentu secara virtual, dan kami dari Yayasan Istiqomah menunggu kembali inovasi dan kreativitas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Al-Istiqomah dengan adanya berbagai macam ekstrakurikuler menjadikan siswa-siswi kami memiliki banyak skill yang berbeda di setiap bidangnya. Tak hanya unggul di bidang akademik, mereka juga unggul di bidang non-akademik, seperti di bidang agama, olahraga, dan juga seni. Tak hanya itu, siswa-siswi SDIT Al-Istiqomah memiliki prestasi di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kita patut bangga kepada siswa-siswi kita. Dan melalui tazkiyah ini menjadi wadah bagi mereka untuk bisa menampilkan kemampuannya di bidang masing-masing. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan puisi, kisah, dan dakwah. Selamat menyaksikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asku maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus Komite SDT Al-Istiqomah mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Tazkiyah ke-6 pada saat ini. Walaupun kondisi pandemi, tapi kami sangat mengapresiasi betapa antusias dan semangatnya siswa-siswi SDT Al-Istiqomah mencoba melaksanakan kegiatan tersebut dengan berbagai potensi kreativitas masing-masing luar biasa, layak untuk diapresiasikan oleh semuanya. Sekali lagi kami ucapkan selamat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala pada sebuah negeri, yaitu negeri Palestina. Palestina adalah negeri yang subur dan makmur, dipimpin oleh seorang nabi bernama Sulaiman alaihi salam. Beliau adalah putra Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman menjadi raja menggantikan kedudukan ayahnya pada usia 13 tahun. Meskipun muda, dia merupakan anak yang cerdas dan bijaksana. Allah pun menganugerahkan hikmah dan kemampuan mendudukan bangsa jin untuk melayaninya. Nabi Sulaiman juga diberi kelebihan berupa kemampuan memahami bahasa hewan. Suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan pertemuan besar yang dihadiri golongan manusia, jin, dan para binatang. Semua telah hadir dalam pertemuan itu, kecuali burung hudhud. Ada yang tahu mengapa alasan burung hudhud belum datang? Tanya Nabi Sulaiman. Semua yang hadir terdiam. Tidak ada yang tahu di mana gerangan burung itu berada. Baiklah, kalau memang tidak ada yang tahu, aku akan memberikan hukuman kepadanya karena tidak hadir hari ini, tegas Nabi Sulaiman. Sebelum melanjutkan kisahnya, kita nyanyi bersama-sama yuk. Dahulu kala Nabi Sulaiman sang raja berkumpul bersama rakyat binatang. Semua hadir
kecuali satu, yaitu si burung hudhud. Ternyata hudhud sedang pasang mata pada sebuah negeri yang rakyatnya menyembah matahari. Ratu Balkis pemimpin negeri Sabah. Burung hudhud itu namaku, dengan jangkulku yang lucu. Namun jangan coba mengganggu, kan sembur mata yang menyerangku. Ternyata burung hudhud sedang mengintai negeri Sabah yang dipimpin oleh Ratu Balkis. Singkat cerita, Nabi Sulaiman pun percaya kepada burung hudhud. Nabi Sulaiman membuat surat untuk disampaikan kepada Ratu Balkis. Isinya, Nabi Sulaiman mengajak kerajaan Sabah untuk menyembah Allah. Bila menolak, Nabi Sulaiman akan menaklukkan kerajaannya. Burung hudhud pun terbang melesat ke negeri Sabah sambil membawa surat dari Nabi Sulaiman. Setelah membaca surat dari Nabi Sulaiman, Ratu pun menyuruh utusannya untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman sambil membawa hadiah agar tidak terjadinya peperangan. Apakah kamu hendak menolongku dengan hartamu? Sesungguhnya apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada yang kamu berikan. Namun kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Aku hanya ingin kerajaanmu menyembah Allah. Bila kalian menolak, maka aku akan menaklukkan kerajaan kalian. Pulanglah dan sampaikan perkataanku ini. Tegas Nabi Sulaiman. Utusan yang kembali pun bilang bahwa Nabi Sulaiman menolak hadiah yang diberikan. Dan Nabi Sulaiman siap berperang apabila kerajaan Sabah menolak seruannya. Akhirnya Ratu pun memutuskan untuk pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Mengetahui bahwa sang ratu akan datang ke kerajaannya, Nabi Sulaiman berencana untuk memindahkan singgasana sang ratu yang ada di negeri Sabah ke kerajaannya. Seorang pemuda yang soleh berkata dengan tenang, dengan izin Allah, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Baginda Sulaiman pun setuju. Singgasana Ratu Balkis telah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Saat sang ratu tiba, ia terkagum-kagum melihat istana Nabi Sulaiman. Masuklah ke dalam, seru Nabi Sulaiman. Ketika ingin menginjak lantai istana, sang ratu mengangkat gaunnya karena mengira lantai itu dipenuhi air yang jernih. Sambil tersenyum, Nabi Sulaiman mengatakan bahwa lantai itu terbuat dari kaca yang berkilau. Sang ratu menjadi terkejut ketika melihat singgasana di istana Nabi Sulaiman yang sama persis dengan singgasananya. Apakah ini mirip dengan singgasana milikmu? Tanya Nabi Sulaiman. Ini memang singgasanaku, aku hafal sekali bentuknya. Bagaimana bisa sampai di sini? Tanya sang ratu. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang patut aku dan kamu sembah, bukan matahari, jawab Nabi Sulaiman. Jawaban tersebut menggugah hati sang ratu. Sang ratu pun akhirnya sadar akan kekeliruannya dan bersedia mengikuti agama Nabi Sulaiman. Sekian kisah dari saya. Semoga dapat memetik hikmahnya ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan sebentar lagi tiba, tasbih Allah akan terus menggema. Subhanallah, 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 Maha Suci.
puji Allah. Ramadan sebentar lagi tiba, tahmid Allah akan terus menggema. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ramadan sebentar lagi tiba, tahlil Allah akan terus menggema. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ramadan sebentar lagi tiba, takbir Allah akan terus menggema. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ramadan sebentar lagi tiba, salawat untuk Rasul tercinta. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi Ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min habi wa min kumah bi ahlil bati ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli ya Kakak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Tazkiyah semoga sukses dan jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang paling tepat selain ucapan syukur pada Yang Maha Mengetahui, yang menjadikan langit dan bumi tanpa tiang, menciptakan gunung-gunung seperti onggokan pasir, menyilangi waktu dengan malam dan siang. Begitulah kekuasaan Sang Pencipta alam semesta. Salawat beriring salam teruntuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beribadah pagi dan petang, menaklukkan kafir Quraisy dengan pedang, siap menjadi orang yang paling ditentang, sabar menerima uji dan cobaan. Begitulah heroiknya seorang pejuang. Sobat Aja yang dirahmati Allah, sejarah mengisahkan bahwa pemuda merupakan bagian yang sangat penting dalam proses kejayaan suatu bangsa. Insinyur Soekarno pun pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Hal ini mengandung makna bahwa kekuatan 10 pemuda jauh lebih besar dibandingkan 1000 orang tua. Dalam memajukan sebuah bangsa, generasi tua memiliki keterbatasan, sementara generasi muda memiliki semangat yang bergelora, fisik yang bukan luar biasa,
akal yang sempurna, serta visi yang kokoh dan tertata. Pada zaman yang semakin beraneka tantangan ini, banyak hal yang memudar, baik dalam keimanan, ketahanan moral, bahkan terlupakannya identitas yang berperan untuk mempertahankan kehormatan bangsa. Maka kami ingatkan sobat Dajjal sekalian untuk tetap jas merah, jangan sampai melupakan sejarah. Karena rekam jejak sejarah inilah yang akan membangun semangat pemuda dari tidur panjangnya. Salah satunya kisah yang tercatat dalam Al-Quran tentang sekelompok pemuda yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Pemuda yang memiliki keteguhan tekad untuk tidak terbawa arus zaman yang semakin menjauh dari keimanan. Tiada lain yakni Ashabul Kahfi. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka yang sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Selain itu, sobat Dajjal yang dirahmati Allah, ada juga sesosok pemuda luar biasa, Muhammad Al-Fatih, yang pada saat usia 21 tahun beserta pasukannya mampu menghancurkan benteng Romawi dan berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan pada momentum yang lain, yakni ketika detik-detik menjelang proklamasi, Sukarni beserta kawan-kawan golongan muda lainnya menyepakati satu hal yang besar. Mereka menculik Soekarno untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Meskipun pada saat itu usulan golongan muda sempat ditolak, tetapi mereka tetap bersikeras untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa secepatnya karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Peristiwa-peristiwa sejarah tersebut selayaknya tidak hanya dijadikan sebagai kiasan masa lalu yang diabaikan maknanya. Dari kisah Ashabul Kahfi dapat dimaknai bahwa pemuda merupakan pembeda. Dari kisah Muhammad Al-Fatih dapat tercermin bahwa pemuda merupakan penggagas, penggerak, bahkan mampu mengambil resiko demi tercapainya kejayaan yang diidamkan. Tidak akan pernah terwujud kejayaan jika hanya pemimpinnya saja yang memiliki semangat untuk merubah keadaan dari keterpurukan. Tidak akan pernah tercapai suatu keberhasilan bangsa jika hanya sebagian kelompok saja yang memiliki tekad untuk memperbaiki keadaan bangsa. Hal ini membutuhkan keselarasan tujuan serta sinergi peran dari setiap elemen bangsa, terutama para pemudanya. Mengapa? Karena pemuda merupakan tulang punggung yang menjadi tonggak terkuat untuk mewujudkan kejayaan bangsa. Sobat Dajjal, dalam suatu kesempatan, B.J. Habibie pernah mengatakan bahwa ada 5 hal penting yang tidak seharusnya dimiliki oleh para pemuda, yaitu lemah harta, lemah ilmu, lemah fisik, lemah semangat hidup, lemah akhlak. Maka kelima unsur inilah yang semestinya dapat terpenuhi. Cukupnya harta, memiliki ilmu, sehatnya fisik, tingginya semangat hidup, dan kuatnya akhlakul karimah akan menyempurnakan para pemuda untuk menggapai cita-cita bangsa. Sobat Dajjal, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah mampukan kita semua untuk dapat berperan serta dalam membangun dan mewujudkan kejayaan bangsa. Buah mangga beli di pasar, rasanya masam warna hijau muda. Pemuda idaman rajin belajar, berperan serta bagi negara dan juga bangsa. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Istiqomah mencetak generasi rohani, cinta Al-Quran, dan berakhlak mulia. Istiqomah always guide students to able to speak in other language. Istiqomah menggali potensi yang cerdas, terampil, kreatif, dan inovatif. Istiqomah bukan hanya lembaga, tapi keluarga yang saling menjaga.